Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, pinten 17 Ramadan tahun kedua nopo Hijriah. Niki rumahaken. Dados kula wingi pas haji nggih maos Fatihah ping 313. Mergi jumlah ashabu Badr pinten 313. Terus kula pas mau khataman tentuban tanggal 14 napa Sya'ban nggih maos Fatihah ping 313. Terus niki anggap mawon sing ngaji niki digawe misale 50, nah maca 300 sing kira. 3 apa 6. Ya 6 iku ketidian e. Wong wae kok ora wis durung itu maca pinten 10. Nah 10 susuk. Tak dugumuat. Niku lo terangno nggih, niki tabarruk mbek Rasulullah mbek ahli Badr. Niki boten enten sahabat sing nderekaken perang didamel tawassul sak donya kados ahli Badr. Mulane sing wonten niku sholawat Badriyah. Ya napa tawassalna napa bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin billah napa bi ahli Badri ya niku sak donya. Termasuk kampanye terakhir Jokowi mohon mau tawasal napa bismillah. Kulo yo ora ro dadi Prabowo yo Islami, Pak Jokowi yo Islam. Yo ora ro sebab e. Jelas kula ora pas moco. Nggih padha roe maksud kula niki. Memang masyhur nggih. Dadi napa wa kulli mujahidillah napa bi ahlil badri ya. Kula terangno skenario perang Badar. Ketika tahun kedua Bai'atul Aqabah, peristiwa kedua bukan tahun kedua. Mun mau ini hati tabarruk be Kanjeng Nabi. Ketika peristiwa kedua Bai'atul Aqabah, niku Nabi teng Mekah niku ora ampun 13 tahun, enggak diterima. Tiap musim haji niku mesti Nabi niku haji. Perlu dicatat haji itu ibadah jahiliyatan wa islaman. Zaman jahiliyah ya ono haji, zaman Islam gimana nopo haji. Yang berbeda adalah tentu orang jahiliyah itu melakukan dengan beberapa kesalahan. Tapi Kanjeng Nabi tetap dari haji dengan cara khas Nabi. Sehingga di situ Nabi kepanggil tiang Ansor, tiang Yasrib, tiang Yaman, tiang macam-macam sandu. Walhasil Nabi ketemu teng Aqabah Mina. Niki rumono nggih. Lane jengben kanca-kanca sing kuat haji, nek itikaf ning Masjid Haram ojo suwi-suwi. Nek kepen itikaf suwi teng pundi Aqabah Mina, teng pundi Aqabah Mina. Mun wingi kula niate takoro bilang, kula ora ro ajal kula nganti kapan mboten sampe jelas. Kula nu nak esuk ora bayangno sore, nak sore ora bayangno napa esuk. Jadi kula urip ku mau 12 jam. Ora kok sampeyan melarat lambayangno tabungan wis musibah tenan niku urip musibah. Ora agum, ora napa agum. Motor Mustafa kok guyu ora nyindir biasa ngene dawuhe Nabi, kowe nak sore aja arep-arep esuk. Nak esuk aja arep-arep sore. Mulane kula nang bapak kula sugih. Lah urip 12 jam nang didik 1 juta sugih. 12 jam di didik 1 juta sugih banget. Aku duit miliaran tapi mbak urip menangi butuh wae ora barbar. Ketika Kanjeng Nabi mulai agak diterima oleh tiang Yasrib, niku wonten tiang namanya Al-Haytham bin Taihan. Banyak orang yang sedikit, termasuk Amr bin Mikdad, termasuk wonten Sa'd bin Mu'adz paling muda. Niku rumono tenan karena kita Islam itu nanti bergantung cerita ini, bahwa semua kita Islam itu bergantung cerita ini. Walhasil terus Kanjeng Nabi dawuh mayyu'mini falahul jannah, mayyu'mini falahul jannah, hatta uballigha kalam Rabbi. Sapa wonge sing gelem nampung aku, nganti aku iso macakno Quran, falahul jannah. Dene iku berhak mlebu swarga. Tiang Yasrib niku sing sakniki Madinah, kowe kula muni Yasrib riyen ya. Tiang Yasrib niku sakniki Madinah. Niku banyak tiang-tiang Yahudi, tiang Nasrani, ahli kitab. Niku sudah gunjingkan bahwa nanti itu ada nabi akhir zaman. Paham gak? Terus tiang-tiang Yasrib niku tiang-tiang cerdas. Layas bikun nakum. Wong-wong Yahudi itu sampai nyelip kue nemokno nabi itu.
Akhirnya tiang-tiang Yasrib sing terpelajar ini sekitar tiang 70 niki goleki wong sing dengan kriteria itu. Mergo kitabe kadung kecolong. Kitabe kadung kecolong. Jadi kitab colongan itu penting. Jadi macam sejarah kebenaran itu kabeh ono nyolong. Jadi iki kudu nyolong, tapi aja dadi syariat, nyolong dadi nopo syariat. Ka'b bin al-Ahbar niku tiyang ya. Dene dikenangan Alamani abdi Taurata illa sifron wahidan kana yaktimuhu wa yudkhiluhu sundu. Ayo coba ngapal tiba. Falam mama ta'abi fatahtuhu fa idzan fi nabiyyin yakhruju akhir zaman mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Yaqusu sa'ruhu wa yattaziru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal ummah. Yusabbihuna Allah Ta'ala fi kulli syiddatin wa rafa. Yasufuna fi sholati kasufufihim fil kitab. Qulubuhum masahifuhum. Jadi qulubuhum masahifuhum. Utawi atine para sahabate Nabi ku masahifuhum yo dadi Quran, dadi mushaf. Maksudnya sing kaya Ki Fuad, kaya sing ngapal Quran niku. Nah, kowe ora mlebu lek mulane sifate umat Nabi ning kowe ora ngono. Perkarane di antara sifate napa? Qulubuhum masahifu. Utawi atine iku dadi napa? Mushaf. Iku Quran udah hafalno. Ya tapi sifate umat kan gak ikut dong, mau guri-guri sing arep jek mlebu wae warane. Mboten iki penting sangat kula aturaken. Di antara sifatnya Nabi yang wis dikenal terus digoleki. Ternyata ana wong ganteng banget, lahirnya di Mekah. Yo ngaku nak Nabi. Jadi syaratnya Nabi kudu ngaku Nabi. Mulane syaratnya wong alim yo kudu ngaku napa ngalim. Jenenge iddia. Ijek disebut syaratnya Nabi ku yadda nubuwah, kudu wani ngaku. Aja wong liya sing mersek-sekno. Nabi ngaku Nabi tenan, Nabi itu sana Allah. Sing wong kudu nyembah mu Allah tok, la ilaha illallah. Ambil wong dijak ngaku ora gelem. Wes, mau diduhu napa di Makkah. Wes, berhubung sifat ini sudah dekat sama figur sing jenenge Muhammad. Tiang Yasrib niku memutuskan iman. Akhirnya muni asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah wa anna muhammadar rasulullah. Ini rumah ana cerita. Bareng pun iman Kanjeng Nabi ngendikan tahun ngarepe kowe rene meneh. Aja boyong aku saiki. Tapi wong Ansor men terpelajar. Ya Rasulullah, meskipun tahun ngarep jenengan nembe pindah teng Yatsrib. Id aslana rajulan yu'allimunal Qur'an was sunnah. Jenengan tetep nugasno tiyang sing mulang Quran lan tata cara ibadah. Akhirnya Nabi ngutus Suhaib. Wonten sing darani Mus'ab bin Umar, wonten sing darani Suhaib. Kok bangsa niku. Sehingga nggak ada rumah di Ansor kecuali wis do apal ayat pendek. Terutama ayat yang dari pantangannya wong kafir, yaitu kul huwallahu ahad. Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Ini rumah tenan. Ketika Nabi resmi badhe pindah teng Yatsrib, berarti tahun ke-13 nubuwah. Ya tahun itu 13 nubuwah, berarti Nabi sekitar umur saya ketiga. Karena Nabi jadi Nabi umur 40 tahun terakhir berarti tahun itu 13 nubuwah. Ini rumah Allah tenan, mungkin sampean ben tambah iman. Mergo kabeh ulama niku ijma termasuk sing didhawuhi Imam Bukhari ta'ala nu'min bina ta'atan. Ulama iki sing mlete-mlete. Kena aku ben iman bener rene. Dadi ulama iki nak ngaji muni ta'ala nu'min bina ta'atan. Kena aku iman bener rene dong nak wara iman sing bener. Dadi ulama yo ana sing bantah iman tak butuh kowe. Wes tak ngandel aku ta'ala nu'min bina ta'atan. Berene iman bareng aku. Akhirnya ngutus Suhaib. Lagi sing balik atau bakat. Suhaib bareng diutus tiap lai sadarun min duril ansor illa fihi mu'minun qad qara'a qisaral mufassal. Ora ana omah ning Madinah kecuali ana wong Islam sing wis hafal ayat-ayat pendek. Sehingga semua penduduk Madinah mbok siji loro mesti sama ana sing Islam. Yo ora kabeh tapi mesti ana. Lah ini yang enggak dibicarakan para sejarawan Islam. Karena apa Nabi pertama rawuh ning Madinah, cah cilik cah wedok do numpak wit ana sing munggah genteng nyambut tola al-badru alaih. Mergo wis iman. Lah wong orang iman nak ngenteni Nabi dakwah meneh.
Lha ya umpama Nabi ujug-ujug ning Madinah cek klunak-klunuk dakwah, ra ora ono sing nyambut. Paham ya? Nganti lawu pertama disambut mergo wis iman. Lah iman iku ana sebab iki niku suheb. Ambek 70 wong Ansor termasuk Sa'd bin Mu'adz. Lah Sa'd bin Mu'adz yang paling sering kula Fatihah. Ini orang yang Nabi ngendikan ihtazza bi mautihil arsy. Wong sing pas mati ku aras goncang. Ora kaya kowe mau pawone sing goncang banget. Mau kedel goleng lah itu boten Sa'd bin Mu'adz iku sing mata ihtazza bi mautihil arsy. Mergo dene cerdas nalarno. Sehingga Kanjeng Nabi rawuh ning Madinah disambut kok dene perhitungane nek Nabi rawuh saiki ora ono persiapan. Mulane Nabi rawuh ning Madinah wong do desaan nyambut sholat al-badru alaina min saniyatil wa. Mergo do iman. Iku jasane idene Sa'd bin Mu'adz. Ning rumakno. Nah, tapi sebelum Nabi mau dipindah ke Yatsrib ke Madinah itu ada perjanjian. Perjanjiannya itu unik. Abbas niki rumono nggih. Abbas itu pamane Nabi. Zaman iku pamane Nabi sing sugeng niku Hamzah kalian sinten Abbas. Iki rumono. Ben sampean ra dadi Syiah, ben ro sejarah. Pamane Nabi sing cek sugeng riyen sing iman namung Abbas kalian Hamzah. Hamzah mun dari ijo ke Madinah. Nak misalane Nabi sing iman iku Ali bin Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far teng Habasyah teng ngendi? Habasyah. Ali pas hijrah turu ke Mulan. Ini tempat sareane sinten Kanjeng. Mboten kula nunjukno taktik ku ben sampean yakin nek iki ilmu ndak main-main. Walhasil Abbas ku ora. Abbas dereng iman. Abbas dereng iman. Ya masyara Yatsrib. Aku oleh ponakanku iki mbok gawa tok Madinah. Apa muni Yatsrib keliru terus jadi dina ya gampang kok gawa. Tapi cara ahli sejarah lucu. Ngomong dari Madinah kok. Malah dia Yatsrib bukan konsisten, kenapa? Yatsrib. Nggak keliru. Perkaranya kok jadi Madinah itu mau urusan apa? Lomo. Jadi Madinah. Abu Thalha Al-Ansari di tanah hektaran. Abu Ayyub di tanah hektaran. Barang di tanah hektaran, Nabi selerane ge masjid, ning Kuba ya ge masjid. Barang ontane berjalan sekitar 7 kilo ge masjid. Dari masjid cek ngendikan iku jagae santri Sufa. Terus yang Madinah ya mbok kaku ati mbok saking lomane hadhihi Madinah tu kaya Rasulullah niki tanah wae jenengan kabeh faq al-masyidah. Lah iku ora darani Yatsrib tapi darani Madinah tu apa? Rasulullah. Mergo wong sak Yatsrib ku sepakat niki tanah kagungane jenengan faq al-masyidah. Kita ini sudah tidak punya Madinah, tidak punya Yatsrib. Hadhihi Madinah tu kaya Rasulullah. Terus darani Madinah tu Rasulullah. Kowe iso lomo mbek kiaimu nganti ngono. Iki dunyo gadane jenengan faq masih, oh orang-orang. Tapi Kiai Mular ora kono nomor ora mesti bener kaya Nabi. Jadi ra usah loyal nganti ngono iku. Ra usah. Ya sudah sithik-sithik ra opo mergo ora mesti bener, ora mesti napa? Bener. Tapi Kiai ini kudu ikhlas nak loyale muridnya pas-pasan, mungkin ora mesti apa? Bener. Jadi malah kita dimediti umat yo ikhlas, mungkin bener ya ora 100%. Paham? Jare abad ngeten iki rumono. Jadi apa ini? Ya masyara Yatsrib, pemuda Yatsrib. Kowe ora ro iki jenenge Muhammad. Dekne ngaku nabi. Dekne ngaku napa? Nabi. Yo ketok yo bener tenan, tapi aku ora iman. Ning kene disio-sio mbek kaume. Disiksa macam-macam. Tapi wong semono Muhammad kuwi jek utek. Rambute Muhammad copok sitok wae ora. Lha lucu dhewe apa? Artine ngene, sak kliru-klirune wong Mekah, sak kliru-klirune wong Quraisy iku Muhammad iki jek utek rambute sitok ora ono sing copok. Pancen tenan, wong Quraisy lucu muni gedeng Kanjeng Nabi tapi mau mateni. Mergo iman, iku sampeyan nak dadi wong jadi kebanggaan kita. Tapi ya dimusuhi perkarane ganggu tradisi. Wong Quraisy yo kacep. Lha gedeng ya ini ya ono kok ora dipaten. Paten. Lho gedeng 13 tahun, ngempet 13 tahun kok ora di. Padahal Nabi menori ora dibolong pamane Abu Thalib dereng iman. Mulane dari abad delok le. Muhammad iku utuh. Aku gedeng lah ora bakal pateni wong Quraisy. Mulane oleh bogo ning Yatsrib tapi ana jaminan Muhammad kudu gak tersentuh. Piye gak aneh, musuh kok.
Jadi musuh itu ya kadang dia etika, ya musuhan tapi duwe nopo etika. Sepakat keputusan KPU jadi musuhan duwe nopo etika. Paham ya? Wes. Akhirnya saat Ibnu An mulai tersinggung, Abu Taiham bin itu udah mulai tersinggung, Abu Haitham bin Tihan mulai udah tersinggung. Maksudnya ini seraiman kecangkeman, orang iman apa kecangkeman. Akhirnya tiang-tiang Ansor muni, ya Abbas, soal itu kami jamin, saya akan melindungi Rasulullah. Kalau orang Ansor bahasakan Rasulullah karena mereka sudah iman. Saya akan melindungi Rasulullah sebagaimana melindungi anak dan istri kita, bahkan lebih. Kalau dia di Medina, pasti gak ada yang berani mengganggu. Bon, walhasil Nabi akhirnya beda dengan Medina. Tapi Nabi ku ribet ya urusan perjuangan. Tahun kedua itu perang. Lah yo kowe omah wae romper, nggih masjid yo romper. Saya di tahun kedua tuh perang. Niki kita baru nuzul Quran eleng-eleng nuzul Quran ku bareng perang nopo? Badar tanggal 17. Jadi nak Lailatul Qadar itu tanggal 17 bareng nuzul Quran iki menapa? Iya. Tapi sampean ora usah susah sisane terus ngantos itu. Tanggal itu. Assalamualaikum. Ngecom di Assalamualaikum. Ada orang awat ya kalau ngulong patane terus. Ora iki seneng aku nak foto gurih sebetane bareng ku seneng. Kalau kita lagi tanggal ini yang bagus foto wah nak foto bilang gurih. Kayak aku ngalim lah ora idealis to. Tapi nak foto ya melok ngarep asal 29 kan tak. Nak 28 ya ngawur. Ning ora 28. Akhirnya bareng Nabi itu perang Badar ini ruwono. Itu Nabi mulai mamang. Karena perjanjian orang Ansor ngawal itu kan kalau Nabi di Medina itu dikawal orang Ansor. Tapi masalah ini perang. Orang penculian. Sehingga Nabi mulai gak pede. Makanya beliau tanya, "Ma tarona, cara kowe piye?" Akhirnya Sa'd bin Mu'adz angkat bicara. Kita ini mun iman mbek jenengan. Mumpun bener kitab sing jenengan betul. Kita tidak akan menjadi pecundang kayak bangsa nopo Israel. Nabi Musa kon perang dewe ngadepi kaum nopo Jabar. Lagi bener malih cerita kulo. Iku nunjukno nak suhek Mus'ab. Kulo sakjane seneng sing Mus'ab. Nunjukno nak Mus'ab iku wis apal Quran, setidaknya mental Qurani wis tertanam ning Ansor. Buktinya ketika memberanikan diri dari Ansor kita tidak akan jadi pecundang kayak bangsa Israel sing ketika Musa ngadepi Jabar ini fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaid. Iki rumono barokah Quran. Jadi wong Ansor nganti pinter ngono mergo tertanam Quran ya Rasulullah kita ini tidak akan menjadi pecundang kayak bangsa apa? Jadi kalau sitir-sitir tentang bangsa Israel, tapi orang nyindir jenengan pun sama ngaji ikhlas wong ora usah niati nyindir, mau ikhlas mawon. Kadang wong Jawa lucu, ngaji kulil hak baru dianggap nopo nyindir. Wong Jawa, wong Arab, santunya itu bodoh, nanti keyakinan benar. Itu nanti elek itu kesimpulannya salah. Jadi keyakinannya benar, tapi kesimpulannya salah. Saya sama tak bedai. Nabi Musa itu para pangeran doa, para. Nandungo mesti disebadani doa, disebadani. Tongkatnya Nabi Musa itu sakti doa, sakti. Mereka perang be kaum Jabarin, sausnya ngalahno Fir'aun, sausnya nenggelamno Fir'aun yang laut nopo merah. Pikirannya wong Bani Israel kan sausé nalono Fir'aun iku Allah dawuh ya qaum idkhulul ardal muqaddasatal lati napa katabahu lakum wala tartaddu ala adbarikum. Saiki kowe kudu manggon Palestina. Mergo Palestina iku bumi muqaddasah sing dijanjekno bangsa Bani napa Israel. Wana Israel saiki ngeduyu dari di Palestina, muga dari tanah Palestina dijanjekno bangsa Bani napa. Mulane wong alim yo rada mamang nek urusan iku. Perkara yo ngono tenan, Pak. Nek seneng ae gitu melok-melok gitu. Mulane wong ada dadi wong kudu perkarane ora wedi. Tapi nak tanah Palestina pancen tanah sing dijanjekno bangsa Bani. Mulane sing berhak nglawan Palestina ya wong Palestina dhewe sing Islam yo turunan Bani. Nah, kowe ora berhak kok anake Karmen Karlan, nah urun oleh. Nah urun oleh, tapi ora tak melok manggon wong ora apa. Orang apa? Bani Israel. Padahal apa? Ya qaumul khulul ardal muqaddasatal lati katabahu lakum. Jadi bumi Israel itu mau khusus bangsa Bani Israel. Jadi nak gue ngerasa anak itu unggul ametong, gitu. Pokoknya rasa melo-melo, anak turun aja. Tapi gue jelas kata bro,
Al-ardul muqaddasah allati kadang kok. Wong Bani Israil cerdas-cerdas. Iku wis iman. Samu-samu kowe iku jaduk kanca akrabe pangeran. Wah, opo nglibat mawa-mawa. Alahno dhewe wae fadab antawara buka. Ki berangkat dhewe wae. Engko nek wis bar ngandani aku, kok aku tak melok buka kurang ajar. Keyakinane bener, nyakini Musa jaduk bener ta salah? Bener. Tapi kurang ngajari, lu jaduk kok perang aja dhewe anak wis menang. Jadi Nabi Musa dianggap kayak film-film Siliwangi, Kamandano yang menangan. Rasa libat non apa? Umay. Jadi itu contohnya kue kayak uang di bojo nerima. Nih paling bojoku nerima atau dia ada duit, apa bener nyifati. Terus dia akibat rapati kerja. Iku menuso. Jadi bagi nyifati bojo nerima atau nuntut akibatnya yang lanang apa? Kesen. Mulanya orang kiai disifati muridnya ikhlas, hati-hati loro. Karena itu pasti pikir, orang kiai itu apa? Ikhlas. Jadi itu menuso. Jadi nyifati bener akibatnya. Akibatnya apa? Salah. Itu menuso. Yang bener ya nyifati ini bener. Akibatnya. Nah, wong Ansor itu ngomong-ngomong mbek Nabi, ya Rasulullah, kita meskipun meyakini jenengan para pangeran, tapi kita tidak akan jadi pecundang kalau bangsa apa? Kita tetap ikut perang sama jenengan. Oh Nabi itu suka nggak beda satu semua. Kok Kanjeng Nabi realistis. Tiang Ansor niku jumlahnya 200 suwida pinten. Uang Muhajirin sing derek perang Badar namung 92. Mulane Abu Bakar provokasi ngekei motivasi Nabi Mendel. Umar pun Nabi perang Mendel mau. Sampai Nabi takok teng Ansor, sampai wong Ansor cerdas. Iya naturi itu ya Rasulullah. Jenengan minta dukungan kita. Akhirnya wong Ansor. Mulane sejarah Badar itu sejarahnya dia nopo Ansor. Berdaman. Saiki wong dolali wong Ansor. Mulane perang Badar ini perang sing dadi nuzul Quran wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal. Iki eling-eling. Mau soal sampean kok Lailatul Qadar ya mau boleh ini, tapi yang jelas kena nuzulul Quran. Ini rata-rata ulama. Tanggal pinten? Itulah. Rata-rata wali songo meyakini di tanggal pinten? Itulah. Lah kebetulan bangsa Indonesia negarane resmi nanggali nuzulul Quran di tanggal apa? Itu. Tapi cara kultur Indonesia boleh Lailatul Qadar tetap 10. Iku yo ora boleh iwak. Boleh orang mesti ketemu ya, boleh juga. Tapi memang nak boleh Lailatul Qadar macam gini, macam resmi dawe Nabi kon boleh teng 10 akhir. Dan 10 akhir, akhir tenan, akhir mulai tanggal 15 itu lama sing mamang. Cuma mamang itu ora beredar lah, wong terus nganggo 10 akhir ya. Pinten? Selingkuh. Padahal nak takik-takikan. Lagi mau 29 berarti 9 akhir lah. Repot lah terus cangkem elek berarti. 9 apa? Sama akhir. Muni rumah nonton. Terus kula suwun mangke mate kaya ahla Badrin iki dadi sejarah. Terus perang Badar lucune meneh wonten pertunjukan sing boten lazim. Tiang kafir niku sewu, ngono nggih. Tiang kafir niku dipimpin Abu Jahal. Mun kula niati nuzul Quran, tiang kafir niku sewu dipimpin Abu Jahal. Wong wedok-wedok wayu. Gawa penari-penari macam. Kanjeng Nabi namung 313. Rata-rata ulama ada berani resiko nyebut angka, tapi biasanya ngendikan salah sami aten wabit atau asar rojulan, dia 300 lebih sedikit. Tapi banyak ulama yang mentahkekan itu persisnya bintang 303. Dan kalau nanti matekai asar bubatir tengah arti kata di pas 300 bintang. Karena saya merasa utang jasa. Buat walhasil sahabat itu mulai ngepel, nggak imbang. Ngepel sahabat ini oleh, wong rasional itu oleh. Mereka gak imbang. Gak wong ngepel gak rasional itu oleh. Mereka rai. Lara imbang ini disidir Quran. Kama akhrajaka rabbuka min baitika billah. Wa inna fariqam minal mu'minina lakai. Maksud perang Badar itu hak, tapi pengikutan merapati siap. Wa inna fariqam minal mu'minina apa? Lakari itu ora cocok. Nabi juga rasional. Yujadiluna tafil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun.
Dari sebagian sahabat, mosok Nabi perang tenan. Iya tenan berangkat Nabi wis nganggo pakaian perang. Mosok tenan. Iya wis foto-foto yo. Ah tenan, jare tenan. Nabi wong nyentak dhewe wali wis muka sapa bener Nabi. Nabi metu. Metu terjawab ngeten, la akhrujanna walau waqti. Aku tidak perang senajan to dhewe. Akhirnya sahabat, nggih derek Nabi maman tetep. Akhirnya derek Nabi ambek napa? Maman. Mergo Nabi terus duka, la akhrujanna walau waqti dhewe aku berangkat. Itu disebut wa inna fariqam minal mu'minina. Tapi pas berangkat dia gremeng. Ayo berangkat terus terjawab. Gak pernah yakin menang. Itu disebut apa? Ka'an nama yusaquna ilal mauti wa hum yang turun. Ini gak padha karo nonton kematian. Jadi cocokan. Mati gitu dia matilah. Mati teng-teng matilah berangkat. Iku jenenge napa? Ka'an nama yusaquna napa? Ilal maut. Iku pengir. Lah terus ane ayat wa id ya'idukum wa ihtat ta'ifataini anna lakum wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum wa yuridu wa ayyuhiqqal haqqan wa dikalimat. Dari pangeran dawuh pangeran teng Rasulullah mat umatem niku golek perang sing enteng-enteng ya jihad tapi sing enteng-enteng. Mulane istighfar iku laris, perkara ini jihad gak modal tapi sedekah iku ora pati laris. Perkara ini jihad kalau duit. Malah kena apa istighosa ambek gerakan sedekah istighosa mergo ora bayar. Mulane ambek gerakan enteng mesti. Mulane mursyid-mursyid sing tak kandhani sekali-kali umatem dijak istighfar jarurunan nak tekane padha wiridan yo apik tenan. Wah ora wani Gus tutup nek pokoke pemjuruan niku tutup. Iku wis mentale wong. Ngono iku yo oleh babar yo haram lagi ngene iku. Kok sahabat lah karepe yo ngono. Kanjeng Nabi perang sing imbang. Nah niku purun kula niki mboten napa imbang. Iki jenenge wa tawadduna anna ghairu dzati syaukati takunu lakum. Kepengin nemu musuh sing ora kuat. Kanjeng Nabi mantul mawon tapi Nabi mantul tapi ambek ngendikan wis pokoke aku dhewe anak berangkat. Bon. Niki menang perang Badar. Kepas tanggal 17. Kula wingi kita peringati. Kalau ini tak hadus bine, maksudnya badan supir lalu angkat tanggal 17, begini boleh pedus, gue pitik, pokoknya badan kucing lalu mesti ini. Perkaranya kayak menang, nama ataupun aku astagfirullah. Giling-gilingan. Malah yang mau mulai atur kodar, kalau monto, dan jenah di jana boleh. Jadi kalau wiki khatam Quran, kita pas tak bareng malam 17. Terus kalau wingi mau coba arba'in nawaya khatam, terus mau Quran khatam, kalau dungo nangis, dia pas malam 17. Tapi ini baturi jenengan gue lihat kotor kecek gue lihat baturi jenengan ngantos gitu. Agak gitu. Assalamualaikum. Jadi orang 10 akhir toh sampai mulai pecundang toh. Lagi tolong orang akhir. Jadi kalau sampai barang murah di mantap. Jadi pokoknya melor rame-rame. Jadi repot. Muni kalau terus mau cerita. Terus sahabat-sahabat Ansor niku cara berpikir sing dadekno ridane Allah. Jadi muhajirin kabeh mamang Ansor itu pede. Pede ini ngoten iki. Ya Rasulullah, kita ini petarung. Ada jenengan tak angkut teng Yasrib, mosok perang erawan. Niku pentingnya angkatan muda. Sing sahabat sepuh-sepuh luwih rasional, dadi rada wedi. Mergo ora imbang. Ora ono apa-apa wedi tak kanjeng Nabi kapundhut. Abdullah bin Mas'ud itu sepuh, Sidina Umar ya sepuh, Abu Bakar sepuh. Tapi canom-nom Ansor iki mulane iki ben utang jasa be wong Ansor. Canom-nom Ansor pas perang men takok ngene, jenenge Muawid bin Afra. Jadi ana Muawid bin Afra, ana Muawid bin Afra. Ku anake Afra lho, tano umur 19. Perang men takok ngene tok ambek sinten Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, nak undang ya Ami padha panggilan Jawa be Arab padha nak ra kenal ora tak nak ra dulur ngundang Lek utawa Pak D. Lek sing jenenge Abu Jahal kuntir. Dadi perang ora urusan dene Pak. Lek sing jenenge Abu Jahal kuntir. Ayo biasa takok, maksud takok pimpun tak jawab sing jenenge Abu Jahal. Terus Abdul Razak takok, Abu Jahal wae kodang sing petarung. Terus takok, kenapa gak men takok? Bala kok di aku itu untuk berita dari paling musuhin Nabi gua Abu Jahal, sing paling cangkem elek iku Abu Jahal. Jadi aku paling kepengen perangnya mau materi sama Abu Jahal. Tenang, Abu Jahal itu biasa rodok tua, musuh caloro, cantok, kalah deh. Direbut caloro itu kalah, mati Abu Jahal. Itu mati sih. Abdul bin tua mau urun ngabari Nabi. Nah Abu Jahal mati, Nabi rapati ngadil tenane.
Jare Nabi. Nah boten percaya dace kula ketok tak dudono napa jenengan. Dadi dia mau urun ngetok mati. Digawa ning Nabi. Niki cerita, dadi sampean mulane pasukan muda itu penting. Lan bal-balan sing menang sing nom. Pinter lah wis tuwa tetep napa? Kalah. Ngono urusan. Ngiyai barang nggih ngoten. Nek nom tenanan dadi mubalek tuwa zuhud, tuwa malah nemen oleh mubalek. Keliru niku. Walhasil mati. 62 ikutnya bab kita buah kami Sayyidi wa Dzabai. Ya, jadi nanti yang mungkin kalau beda halaman cari di babnya apa? Kalau beda halaman cari di babnya. Karena kadang beda halaman warif ini. Kalau cetak sekarang enggak. Kadang beda juz pun. Kayak Ikhya sekarang tuh sampai 6 juz. Zaman kita ngaji kan 4 ya. Orang ada 6, ada ribet cetakan sekarang ya. Di atas ada 10. Satu Ikhya itu. Ikhya biar. Iya, ada satu. Karena ngerti ya zaman akhir paling sudah agak buta huruf. Satu dulu punya guru terakhum sudah sepuh. Itu baca gini nggak bisa Pak. Jadi kalau di kelas harus dituliskan pakai spidol. Mulang Minhajul Abidin. Sudah sepuh sih. Kalau ngajar itu nggak bisa jalan, udah pakai beca. Itu yang nulis agak kurang ajar. Nulis CDE gitu bar. Jadi kadang itu apa itu? Beliau masih semangat, tulisannya habis. Lo kok sentek cuma. Terus jawab nulisnya. Jadi nulisnya di HVS baru. Ya cepat selesai. Iya. Nah kalau beliau pakai kitab sudah nggak bersoh itu. Anak-anak wah nulis sidik benar. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu apa? Dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berat atau hewan liar cukup dipanah asal ma'an harod dama yang bisa mengalirkan apa? Darah. Jadi makanya saya umumkan bikaifiyatin syariah barifinya kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Nah kalau tembak bisa diperdebatkan karena daun serapi barifinya. Jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan? Karena daun serapa? Api baru. Iya. Tapi ini saya cerita umumnya bikaifiyatin syariah. Nah, karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup. Hidup yang apa? Kan pertanyaannya. Hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, sudah kena corona, disentak istrinya itu. Apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu sudah stroke itu dia. Nah itu hanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatu mazbuh. Wa yuqalu aisyu mazbuhin. Wal farqu bainaha annal hayata al mustaqirrata yakunu ma'ha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirah hiya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad. Wa harakatul masbuh hiya allati la yabqa ma'ha ibsarun bi ikhtiyarin wa la nutqun bi ikhtiyarin wa la harakatu ikhtiyariyah. Fa yakun ma'ha ibsar wa nutqun wa harakatun iktirariyah ini. Wa ba'duhum farraqa bainahuma. Sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Sing penting pas mbok sembelih itu kecelok urip, corong Jawa itu kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittirariyah, cek harakatu mazbuh, pokoknya kecelok urip. Ini kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat kira-kira gitu. Ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh, kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena sembelih. Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak di bab bangsa halal itu kan. Penggemarnya masih
Mesti banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik, tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i ya monggo, karena mungkin secara medis karena mengalami seperti itu mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah ya ini sudah lah, yang penting makanya terus orang Jawa pinter, nak PTE jago ya halal, nak cilik enggak lah. Itu kan ibarat perdebatan antara kepiting sama yuyu. Yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan yuyu. Tahu yuyu yang kecil di sawah ya? Tak tanya, kenapa yuyu halal? Karena amfibi Gus, bisa hidup di dua alam. Memangnya kepiting enggak? Oh beda. Ternyata beda maksudnya. Eman Gus kalau haram. Eman kan kalau yuyu haram kan nggak ngefek kan, kecil. Ini mufti kok. Oh, udah kadang halal, udah kadang makan selama ini. Iya, selama ini udah kadang makan itu. Makanya banyak kiai yang mengharamkan kepiting sebetulnya, tapi minoritas kan. Minoritas. Tapi yang mengharamkan yuyu mayoritas, wong kecil aja. Jadi kita ribet ikut siapa? Gitu. Kata siapa? Ahli fikih gak mikir untung rugi. Makanya saya ini bingung, jadi saya ini kan kiai ya, kiai betul, susah kadang jadi kiai. Sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting. Nah, kalau kayak dolan di daerah Juwono, Mas Nafis, daerah penghormatan tertinggi santri itu kalau nyugoi kiainya kepiting, karena itu makanan termahal. Bingung kan dia? Mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul, Pak Ribet. Sudah ada effort ya. Warna nyari yang mahal kan? Mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan. Akhirnya ya darurat tadi, makan sekadarnya. Kalau saya habis 3 pasti israf. Kalau habis 1 prosedur hormat yang nyugui. Itu susahnya jadi kiai. Kalau kamu kan tidak kiai, mumpung gratis. Enaknya gak jadi kiai kan itu Mas. Pertimbangannya mumpung gratis. Sudah gitu masih mun dibutuh mawon, makai dibutuh mawon. Oh digawa tenan. Tapi sebetulnya ada sisi naif dari yang bilang halal tadi. Ketika yang bilang halal, naif itu versinya, tapi ya nggak apa-apa, semoga dimaafkan Allah. Naifnya tadi, tapi saya tidak tapi itu masalah khilafiyah ya. Semoga yang mengatakan halal juga benar, karena punya perhitungan iman tadi. Tapi yang bilang halal itu tak tanya, itu halal apa haram? Lucunya jawab haram semua. Ini bahasa Indonesia enggak ada. Enggak tahu juga saya. Yang penting paham tapi yang kecil itu. Itu kalau diharamkan enggak ada yang protes ya? Enggak ada. Tapi kalau kepiting. Ini pakai model apa? Coba Pak Wafa, kalau alasannya amfibi, yuyu sama kepiting sama enggak? Kalau alasannya amfibi, hidup di 2 alam. Sama-sama. Kenapa kepiting jadi halal? Ini juga bukti model baru. Mungkin mungkinnya mau halalkan. Iya makanya itu. Kan jadi kayak tadi ayam jago tadi orangnya tak tanya, andekan yang kecelakaan itu ayam kecil, kamu tanya saya enggak? Ya enggak, terus langsung tak buang. Karena langsung dibuang. Berhubung ayam besar, Eman kan. Tapi nurani aja sebetulnya protes. Belah kleket terus. Kadang kalau apa kejet itu sudah tunggu SOP dalam ya, tapi apapun itu ini ilmu harus didengar ya supaya sampean tahu ya, ada hayat mustaqirroh, ada hayat mustamirroh, ada hayat ibtiroriyah, paling enggak kita ngerti lah. Karena nanti di bab B ya, nyun sewu di bab apa B itu ya nanti enggak sahnya karena apa? Tidak mutamawal. Misalnya saya punya utang sama Pak Arifin ayam jago, tak bayar dengan jago yang mengalami kehidupan sudah seperti itu, kan tidak sah. Meskipun itu hidup tapi sudah tidak hayat yang mustamir, tidak normal. Jadi ilmu itu apapun tidak cocok kita karena beda mazhab misalnya, tetap sebagai apa? Ilmu. Jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita tidak cocok. Dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakaf. Wakaf itu kan nggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi kalau kata Abu Hanifah, jika nazir yang nerima itu tidak
sesuai rencana kita, keinginan kita itu boleh narik kembali. Fa innal waqfa atiyatun mahdhah, kata beliau. Wakaf itu ya pemberian normal saja. Suatu saat ada peristiwa gini Pak Arif, ada orang kaya raya mewakafkan tanah itu senilai kalau nggak salah itu 60 miliar. Singkat cerita beliau bermain apa itu, bisnis apa itu bangkrut, kemudian itu belum disertifikatkan wakaf, kemudian nggak ada yang di Sawang, Torojowo, nggak ada yang dilihat, terus mau dibeli sama Nyun Sewu, sampai yang mau beli yang mampu itu non muslim. Singkat cerita ada orang kaya muslim yang mau beli itu, tapi ada problem karena itu wakaf. Tapi kalau nggak dibeli itu malah dibeli non muslim. Tanya saya jawab nggak apa-apa, dibeli saja, ikuti mazhab Abu Hanifah. Karena kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah semua pembeliannya. Tapi apa artinya mazhab kalau kita berpikir nggak sah, tapi yang jual melakukan? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Apa gunanya kita bilang nggak sah, tapi yang punya tanah tadi tetap menjual. Karena tidak mengindahkan hukum itu, mau apa? Makanya saya bilang ke Mbak Kiai tentang Gus itu nggak ada kaumnya dalam adab Syafi'i. Saya bilang kamu mengharamkan itu tidak ada gunanya, karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya tidak itu, daripada dikuasai situ mendingan kita. Nah itu sisi-sisi fikih. Makanya ini kita ngaji fikih tidak segampang itu memberi fatwa, karena pertimbangannya banyak Pak. Tidak hitam putih gitu maksud saya, ini cerita. Jadi nanti kamu ngerti. Jadi mau apa coba? Itu kan ibarat gini. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebetulnya secara, karena itu ajnabiyah. Tapi fikih mentoleransi li ajli ta'lim, karena untuk belajar enggak apa-apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet. Dia maunya belajar sama kamu, dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fikihnya bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan. Ribet kan kalau sudah begitu. Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih, pertimbangan. Ada orang itu sangat khusyuk, sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor, itu ya utang jasa sama kawan-kawannya. Pertama dia ngelihat nikmati TV ya dari kawan-kawannya. Corong Jawa, mbek tanggane lah. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tangganya sih nggak pati Islami lah. Ya mereka orang Islam tapi ya nggak sholat, nggak apa. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah sana nih sore. Gus, sekarang saya ikrar bahwa mazhab Abah jenengan Kiai Nur Salim, bapak saya itu mazhab jenengan itu lebih hebat imam mazhab kula. Nangis dia. Dulu saya itu agak menyalahkan Kiai Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV, ada motor. Terus dia cerita. Ya karena anaknya ini pertama bisa naik motor. Untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor di pinjam ini. Akhirnya hasil anaknya ini saya merantau ke Jakarta kemana? Akhirnya lam yusolli wa lam yasum. Padahal anaknya ya kiai kamu. Terus tak cerita nih. Akhirnya dia tanya, kenapa sih Gus jenengan sama Abah kok longgar gitu sama anak? Tak cerita ini gini Pak Arifin, menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini, ya dia akan anggap anak ini. Sementara kenangannya mbak jenengan mbak amui, tidak boleh. Dia baru ngakui ya Gus saya itu hanya khusyuk tapi kurang ilmu. Tadi dia hanya berdasar khusyuk. Bocah kok main TV kan pikirannya aja gitu. Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi manapun, ini kan cerita ilmu Pak Arifin. Jadi semuanya itu ada hitung-hitungannya. Coba kalau kita terlalu stagnan anak pertama naik motor, jasanya orang nggak sholat ya. Pertama roh TV, jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG. Kalau umur tak pari pun Pak Wafa ini nafsu astagfirullah. Ayo gue cop tua nome orang. Gaya tok, bareng tua udah khusus gue gaya tok. Mestinya namanya bodoh. Ya saya sama semua. Cuma saya akan lebih jujur jadi biasa. Jadi orang itu harus ngitung gitu. Itu kenapa Mbah Mun itu kayak alim alama. Setahu saya dalamnya ada TV, putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita nggak mungkiri Pak Arifin ya. Tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya tonggoni. Kalau kebetulan tanggane wong soleh nggak masalah ya. Kalau enggak,
Itu nangis ke rumah saya itu. Nyesel dia. Tapi saya bilang gini, jenengan yang soleh, mesti anak jenengan suatu saat kembali. Coba pola jenengan harus rubah. Ini hebatnya Nabi ketika Sayyidah Aisyah masih kecil, minta diperlihatkan Li'bul Habasyah. Itu diturutin kan masyhur itu. Kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin, pasti Sayyidah Aisyah akan ngidolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu, lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus dibaca dengan ilmu. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa ma'alahu aw aliman aw muta'alliman. Karena dunia hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridai Allah maksudnya hanya bisa saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat, tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya Pak Arifin. Yang hidup kan tamaknya. Saya kenal orang kaya kok melihat kaya, yang hidup itu tamaknya, ingin dapat ini. Tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah yang ingin belajar, insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita yang manusia tidak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau tidak lomo, nyalami template apa tidak ngefek, karena kita melihat ini mau belajar. Tapi kalau kamu didorong tamak, katanya orang kaya ternyata nggak tahu haknya kiai, ribet kan? Ribet. Nah, kalau kamu punya santri cantik ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat ini mau nggak sama saya, kalau enggak ya wah ya ribet kalau gitu. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas, baru bahaya ini santri-santri sampean kalau nggak dilatih ikhlas ini bahaya. Karena ini belum punya penggemar pejabat, paling ya anak-anak yang ya tadi ABG. Jadi pada Sarah kembali lagi Sarah itu membicarakan itu detail. Jadi ya makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu nggak wajib disolati. Alasannya fikih ya lucu, karena dikatakan sholat mayit di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun, di mana-mana namanya mati itu terdahului oleh hidup. Nah ini nggak pernah hidup langsung mati. Jadi fikih itu kadang lucu. Ya gitu aja alasannya. Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit? Ya mayit itu namanya mayit. Orang mati artinya pernah hidup. Nah itu Sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasiktu alladzi lam yastahila, nggak pernah nangis, kayak lam yusalla alaih. Sarah bilang mergo ora tahu urip. Kalau nggak pernah hidup berarti nggak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan nggak bisa dikatakan bangkrut. ya miskin aja gitu loh. Kan gitu ya. Karena nggak pernah kaya. Kayak Mas Nafis nggak bisa dikatakan, oh itu Qurannya lupa gimana, nggak pernah hafal. Jadi yang dikatakan lupa itu pernah hafal. Nggak lupa nggak apa, Qurannya lupa, gaya nggak pernah hafal, kok bilang apa? Lupa gitu. Nggak boleh Pak Wafa bilang saya ini bangkrut apa? Nggak pernah kaya kok bangkrut. Jadi semua itu ada aturannya. Nah itu Sarah, lagi-lagi Sarah. Jadi bahkan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah Sarah. Disarai lagi Bajuri. Nah, itu termasuk cerita itu ya, cerita-cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yaqulu qad umma dzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini izlam tujad al hayat al mustaqira inda daf'atis saniyah amma idza wujidat al hayat al mustaqira daf'as saniyah fayakhilu al masbuhu aidan fasartu wujudul hayat al mustaqira fi ibtida'il waqti akhir marrah wa makharu dzalika inda tulil fasli wa illa fala rafa'a sikina wa ada fawran aw alqaha liqaniyaka latan wa akhadha ghayraha fawran aw saqatat minhu wa akhadha ghayraha halan aw qalla wa qata abiyama bagi hal al masbuh. Jadi ini masalah Sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam harus sekaligus sret jadi. Jangan sampai nyuwun sewu dua kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong pas ke kiri separuh, ya ke kiri separuh apa hulkumnya. Pak Arifin datang, assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu, jagungan sampai besoknya itu nggak meneruskan.
Bareng-bareng malah salah ingat lagi ayam saya. Ketika saya teruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i loh ya. Atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya mengeksekusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah, kalau seperti itu maka haram. Kecuali itu dilakukan secara fauron. Fauron dicontohkan nyembelih ternyata pesunya kedul terus ngambil yang lain, tapi fauron langsung atau terjatuh ngambil langsung. Itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata tadi mohon Pak Arifin, seperti Pak Arifin saya alhamdulillah sih. Macam itu mau rawuh dari ayam asem mana? Ini harus sebar. Ini orang ngawur betul. Jadi, lah itu sarah. Bicara sampai detail itu sarah. Jadi ada sekian kemungkinan. Jadi ya, jadi masuk yang diandaikan itu apa? Nah, hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun bikhtiarin wa nutkun bikhtiarin wa harokatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik wedok engkek ya cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepe ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam. Ayam kita sembelih baru luka sedikit. Belum sampai andaikan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh luka. Terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelih karek ngeriwit roh kowe serawedi ya kan mau demo ya sudah nggak berkutik ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah gitu. Ya batasannya itu joro. Nah dalam mazhab Syafi'i syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqirah. Nah ini syarah ya, jadi syarah itu lebih jeli. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu ngalami dohtoh, atau kok ditekek. Misalnya sama nyembelih pakai peso tumpul, ini kini ketekek, takut. Dan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wes setruk kan, udah gitu ketekek. Nah itu mati dulu pasti itu. Jadi pas diongok-ongok dia sudah mati. Jadi nanti kalau di akhirat, sebenarnya saya sudah mati loh, ngawur. Wah apalagi nganggu keris nogo sosro, wah itu sudah gereng sakti kan, diginikin tok sudah mati kan. Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saksinya loh keris itu misalnya. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangat? Wah itu haram, kena. Oh itu mati dulu. Komisen tatonan apa? Ya bodoh. Iya kayak bodoh. Ayamnya jenis apa? Stroke ya? Jenis penakut. Pas mau disembelih tidak mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi kalau orang kampung Pak Arifin ya, orang kampung mudin kampung, mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu nggak peduli. Kalau orang kampung itu apa itu Pak Arifin? Kalau nyembelih jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dulu. Oh iya. Iya karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu kelek apa? Ketelan. Iya ketelan ya. Itu ya ada kearifan gitu, tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arif. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya mau disembelih, saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek itu ya. Orang Jawa loh ya. Itu kalau orang takut kan kadang apa kayak. Nah ayam itu nak ketakut. Kadang ininya terus sama lidahnya masuk. Akhirnya pas disembelih ini nggak kena. Nah makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat apa yang ayam jago itu ilatnya di ya itu ya tidak wajib, cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata penyembelih yang ini tak tanya eksekutor yang lain, rodok itu penegus. Itu seraiso. Saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya.
Tapi ini beberapa kefiah ya, yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalan sing digo nafas sama digo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus apa tadi mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang tadi saya bilang separuh tadi. Itu jamnya normal enggak, itu sudah jam 11 ya? Oh, jam mati almarhum itu enggak halal disembelih itu sudah maitah ya. Iya ya. Saya makanya saya bingung ya jam. Ya jadi itu Pak Wafa ya, pentingnya sarah itu seperti itu. Matan itu kan asal nyembelih saja, tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqirah, karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul, ini ada dokhtoh. Loh, hewan itu juga kayak manusia loh, karena punya hati. Ketika takut saja mati. Nah, takutnya ulama kan ini mengalami dokhtoh, kayak orang ditekek kan mati kan, ditekek kaget. Contoh gampang gini, orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil, karena murni hanya mengalami pernafasan. Saya nak ditekek gua tatonan kan terus dua reaksi tubuh takut sama gak bisa bernafas, itu kan lebih cepat apa? Mati. Kira-kira kan gitu. Nah ini sudah takut dongok-dongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa. Itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang. Harus bikin takut. Iku kewan terus nak disewentak, iku telelekan, jadi telelekan itu apa Pak Anda bicara bahasa Batawi ini? Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut, kamu tahu kami siapa? Ayat jina biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini wadarwis, berani modar ya wis gitu. Kira-kira gitu kalau bahasa Jawa itu. Berani mati. Akhirnya musuh kan nah, di antara syaratnya perang kan gitu, harus bikin musuh itu takut, gemeter. Nah istilah lelekan itu gampang gitu. Lelekan itu pokoknya tadi loh hari ini kepaku tadi. Nah agak berkutik. Paham ya? Nah jangan-jangan ayam yang kita sembelih gue sebeti dongok-dongok mati duluan gitu. Nah makanya terus kata musannaf kalau bisa itu wayakunu madzukira bidafatin wahidah, kali itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi gak kebayang kan kalau baru separuh tak Assalamualaikum Gus Ba, waalaikumsalam Pak Arifin, seperti kabarnya. Baru itu terus ingat diteruskan lagi, kemungkinan ini sudah mati apa? Nah makanya ya tapi lagi-lagi ini sarah ya, tak baca Bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul masbuhina itu. Kalau dua kali, tapi dua kali maksudnya yang satu kali ini mengakibatkan kematian. Dikatakan penyembelihan belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirah. Paham ya? Jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntaha, teman-teman jangan hanya baca matan ya, pada level alim itu harus baca syarah, karena matan itu nyun sewu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah syarah itu sono fardhu masalah ya Pak Arifin ya, mengandikan masalah meskipun belum terjadi ya pengandaian, sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? A, B ya? Alternatif gimana? Kalau strategi itu kalau ada sekian A, B, C. Kalau A gagal B sudah siap militer. Jadi kalau masuk surga pintu satu nggak bisa itu kedua lewat teras sembrono.